Semua kita periksa dan beberapa orang petugas sipil yang ada di rumah atau yang bekerja membantu Pak Sambo dan keluarganya selama ini. Kemudian juga ya Pak Sambo sendiri dan beberapa saksi-saksi lain kita sudah minta keterangan. Mengakui dua hal. Pertama, dia mengakui bahwa dialah otak pembunuhan atau penembakan saudara Joshua. Yang kedua, dia mengakui dialah otak yang merancang obstruction of justice, ya, dengan misalnya mengubah TKP, menghilangkan beberapa barang bukti seperti decoder CCTV, alat-alat komunikasi dan lain-lain, termasuk juga mengkondisikan supaya orang-orang yang menjadi saksi kunci itu memberikan keterangan sebagaimana skenario yang dia mau buat, yaitu skenario seolah-olah ada tindakan pelecehan seksual di rumah Duren 3 itu yang dilakukan oleh saudara Joshua terhadap istrinya. Kemudian setelah itu terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard atau Baradae. Itu diakuinya sebagai rancangan dia, dan setelah itu semua dia siapkan alat pendukungnya. Misalnya membuat seolah-olah ada tembakan, ya, dari Joshua dengan menggunakan senjatanya Joshua itu ke dinding-dinding gitu. Itu dia akui dia yang lakukan. Memang dia yang perintahkan Richard atau Baradae itu untuk melakukannya. Sementara sebaliknya ketika kami periksa Richard, dia mengakui bahwa Pak FS ini melakukan tembakan, ya, 2 tembakan ke Joshua. Kemudian setelah itu dia memanggil KM, RR dan Richard itu untuk dia kasih arahan bahwa kalian harus lakukan ini dan ini gitu. Itu dia akuinya. Kemudian dia Ibu PC dengan rombongan ini pergi ke rumah dinas, kemudian menyusul beberapa menit kemudian, yang itu mengesankan seolah-olah dia mau pergi ke tempat lain, terus tiba-tiba dia balik gitu. Dia katakan tuh dia skenario kan. Sebetulnya memang dia akan ke TKP untuk melakukan eksekusi terhadap Joshua gitu. Tapi dia katakan saya tanggung jawab semuanya. Situ terlihat bahasa-bahasa memang sudah ada skenario dan mereka diingatkan untuk nanti kalau ada pertanyaan ya ingat itu skenarionya gitu. Dan ya bahasa-bahasa itu dijawab bahwa ya oke, kami akan lakukan dengan ya misalnya kata-kata siap komandan misalnya kan, itu jelas. Dan ketika kita tanya lagi mereka, ya mereka mengakui bahwa ya memang kami dikondisikan untuk mengakui sebagaimana skenario yang sudah disiapkan tadi, seolah-olah ada pelecehan seksual, ada tembak-menembak, kemudian saudara Joshua meninggal dunia gitu. Mengakui ya, Anda yang merekayasa semua ini, kami punya bahan-bahan nih. Kalau dia nggak mengakui, kami akan tunjukkan misalnya pembicaraan yang sudah terekam itu. Dia bilang, Pak sudah, saya akui semua Pak, memang saya yang merekayasa, saya otaknya. Karena itu bahan-bahan yang sudah kami siapkan tadi itu memang akhirnya tidak kami tanyakan lagi karena dia sudah mengakui semuanya, dan toh apa yang dia katakan lebih detail itu sudah ada di BAP dia, ya. Tapi dia sangat kooperatif waktu itu, menyampaikan semua halnya. Sekali lagi dia hanya minta dipahami emosi saya seperti ini. Walaupun dia katakan saya tidak bisa membenarkan tindakan ini, saya salah. Saya tanya juga waktu itu, kamu merasa bersalah nggak dengan Richard? Yang ini masih muda, saya bilang, dia nggak punya motif apa-apa, anak buahmu. Sekarang dia terkait-kait dengan masalah ini, dia ngaku dia salah. Ya, yang dia bilang saya juga bersalah terhadap Richard. Mereka pergi ke rumah dinas, Ibu PC-nya masuk ke dalam kamar tidur itu. Jadi mereka melakukannya di ruang tamu. Tapi sekali lagi itu pengakuan mereka gitu. Itu yang harus diuji kan. Apakah benar 100% seperti itu? Walaupun setidak-tidaknya sekarang pembunuhan berencana sudah ada pengakuan, ada kesaksian, obstruction of justice-nya sudah ada yang mengakui, dan sudah banyak orang yang diperiksa. Tapi kan untuk lebih memastikan apakah ini penembaknya hanya 1 atau 2 atau mungkin lebih dari 2, itu kan tetap harus kita buka kemungkinan-kemungkinannya dengan pembuktian-pembuktian yang valid itu.